Si Nyonya tua dikenal memiliki radar yang baik ketika membidik pemain buruan. Tapi pada medio 1999 hingga 2001, pencari bakat Juventus pernah tertipu sejumlah pemain muda yang katanya potensial. Pada periode peralihan abad 20 ke 21, Juventus sempat mengubah arah perekrutan pemain. Jika sebelumnya membeli banyak pemain bintang yang sudah jadi, maka pada 1999 hingga 2001, mereka mencoba mendatangkan pemain muda bertalenta. Saat itu, Juventus sangat agresif mencari pemain muda. Tidak hanya di Italia, melainkan sampai ke Britania Raya, Skandinavia, dan Amerika Latin. Beberapa talenta muda yang didatangkan mampu menjadi bintang. Contohnya, Gianluca Zambrotta yang didatangkan dari Bari pada usia 22 tahun, atau Edwin van der Sar dari Ajax Amsterdam saat berusia 20 tahun. Namun tidak semua pemain muda yang diboyong ke Turin memiliki penampilan bagus maupun masa depan membanggakan. Beberapa pesepak bola justru tidak sesuai iklannya. Sejumlah nama bahkan sangat mengecewakan dan dianggap aneh. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 7 transfer aneh pemain muda Juventus medio 1999 hingga 2001. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama ada Matteo Brighi. Dia lebih dikenal supporter karena statusnya sebagai pemain terhebat di game FIFA 2003 besutan EA Sport dengan rating 97. Jika dibandingkan pemain masa kini, Brighi hanya kalah dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Itu karena Brighi baru saja dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Serie A. Bahkan saat pindah ke Juventus pada 1999 dari Rimini, direktur olahraga Juventus kala itu, Luciano Moggi, membandingkan Brighi dengan gelandang legendaris Real Madrid, Fernando Redondo. Tapi dunia maya memang berbeda dengan dunia nyata. Brighi terbukti gagal di Juventus. Dia dipinjamkan ke Rimini dan Bologna sebelum dijual murah ke Parma pada 2002. Number 2. Yang kedua ada Andreas Isaksson. Dia datang dari klub di kampung halamannya Swedia, Trelleborg, di waktu yang sama dengan Edwin van der Sar. Itu keputusan yang salah karena terbukti van der Sar lebih dibutuhkan dibanding Isaksson. Masalahnya, Juventus mengalami kesulitan saat kiper tersebut dijual ke Djurgården. Trelleborg memegang opsi pertama pada pemain jika dia akan dijual dengan harga kurang dari 9 juta krona, sekitar 15 miliar rupiah. Juventus gagal memberitahu Trelleborg tentang minat Djurgården dan akhirnya harus membayar 7,5 juta krona pada 2003. Setelah kembali ke tanah airnya, Isaksson akhirnya lebih sukses di luar negeri. Dia bermain untuk Rennes dan PSV Eindhoven. Sang penjaga gawang juga sempat membela Manchester City. Number 3. Yang ketiga ada Sergio De Winst. Direkomendasikan ke Juventus oleh Edgar Davids. Sergio De Winst dikontrak sebagai remaja dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2000. Pemain bertahan kelahiran 9 Agustus 1982 itu dianggap Davids sebagai orang yang bisa menggantikan dirinya di masa depan. Tapi De Winst gagal total, bahkan ketika main bersama Juventus U19. Akibatnya dia harus pergi. De Winst kembali ke Belanda untuk membela Haarlem. Karirnya pun tidak membaik dan sempat membela klub kasta ketiga Belanda, Rijnsburgse Boys, pada 2010. Menurut Transfermarkt, De Winst pensiun pada 2012 setelah bermain di klub amatir Belanda lainnya, Wilnis. Number 4. Yang keempat ada Vincent Pericard. Dia bermain sebagai striker. Pria kelahiran Kamerun yang membela Prancis U21 itu sempat dikenal di Inggris saat bermain membela Portsmouth dan Stoke City. Dia juga sempat membela Sheffield United, Millwall, Southampton, hingga Swindon Town. Tapi dalam kurun waktu 11 tahun, karir Pericard berubah sangat drastis dari bermain bersama Zinedine Zidane di Juventus menjadi pemain mediocre di klub non-liga di Inggris. Dulunya Pericard didatangkan Juventus dari Saint Etienne,
Tapi dia hanya membuat satu penampilan ketika masuk sebagai pemain pengganti melawan Arsenal di Liga Champions. Number 5. Yang kelima ada Rooney O'Brien. Dia adalah transfer paling aneh dalam sejarah Juventus. Itu karena gelandang Irlandia tersebut sebenarnya baru saja dilepas Middlesbrough ketika dikontrak Juventus 5 tahun pada 1999. Agen Paul Merson, Steve Kuttner, menjadi perantara kesepakatan. Itu setelah Merson berbicara tentang kehebatan O'Brien selama latihan. Kemungkinan apa yang dikatakan Merson kepada Kuttner hanyalah hiperbola. Tidak mengherankan, gelandang tersebut tidak pernah naik kelas di Turin dan dikirim dengan status pinjaman 4 kali sebelum akhirnya menetap di MLS. Tapi dia masih menjadi berita utama selama waktunya di Italia. Anehnya, ada yang menemukan dirinya dalam pencalonan sebagai orang abad ini, versi Time, setelah orang-orang iseng mendorong pengguna internet untuk memilih pemain sepak bola yang tidak dikenal dalam jajak pendapat online. Itu menempatkan namanya di samping orang-orang hebat seperti Martin Luther King, Winston Churchill, hingga Bunda Teresa. O'Brien akhirnya dihapus dari jajak pendapat. Number 6. Yang keenam ada Thomas Guzman. Dia bergabung dengan tim junior Juventus dari Presidente Hayes pada 2001. Pada Maret 2002, dia mendapat kesempatan bermain melawan Arsenal di Liga Champions karena Juventus merotasi skuad utama setelah lolos ke babak berikutnya. Juventus menang 1-0. Ternyata pertandingan melawan Arsenal merupakan satu-satunya yang dijalani Guzman bersama tim utama Sinyonya tua. Bahkan ketika Juventus dipaksa turun kasta karena Calciopoli 2006, Guzman tidak menjadi pemain inti. Dia hanya bermain 1 kali di Serie B saat melawan Pescara. Itu 4 tahun setelah debutnya di Liga Champions. Hal itu terjadi karena pemain-pemain seperti Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Marcelo Yalayeta, Valeri Bojinov, Raffaele Palladino, hingga Sebastian Giovinco masih membela Juventus. Number 7. Yang ketujuh ada Fabian Carini. Kedatangannya dari Danubio di Uruguay diharapkan bisa mengoreksi kesalahan dari transfer Andreas Isaksson. Itu karena penjaga gawang berpostur 190 cm tersebut sudah memiliki penampilan untuk timnas senior. Tapi saat tiba di Turin, Carini hanya bernasib sedikit lebih baik daripada Isaksson. 2 dari 4 tahun di Stadio delle Alpi hanya dihabiskan dengan status pinjaman di Standard League. Lalu dia benar-benar pindah secara permanen ke Inter Milan dan tampil di Serie A 4 kali. Karir nomaden di level klub menjadi takdir Carini. Tapi dia masih bisa memiliki 74 caps untuk La Celeste